positif penyebaran COVID-19 terhadap dengan adanya dampak negatif dari COVID-19 terhadap perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustia Widyaningsih dari Prodi Administrasi Bisnis 2D Politeknik Negeri Madiun dengan NPM 193101070. Di video kali ini, saya membuat dengan bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini, saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan berjudul COVID-19 dan Ekonomi Global. Bicara tentang COVID-19, saat ini memang tidak ada habisnya. Dengan mudahnya, virus ini menyebar dari satu individu ke individu yang lain, walaupun hanya bersentuhan tangan. Bahkan, seluruh dunia terkena imbasnya, mulai dari kesehatan sampai dengan ekonomi. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa saja dampak COVID-19 terhadap perekonomian global saat ini. Dampak negatif penyebaran virus COVID-19 terhadap ekonomi global. Yang pertama, terhadap pasar saham. COVID-19 membuat para investor lari kocar-kacir dari pasar saham global. Pasar ekuitas global pun bergerak dengan volatilitas yang sangat tinggi. Yang kedua, perdagangan surat hutang. Saat ini, surat hutang Amerika Serikat bertenor 10 sedang berada di level 0,7070%. Ini artinya, investor memutuskan untuk tidak tertarik membeli surat hutang keluaran Amerika Serikat. Yang ketiga, harga emas. Akibat COVID-19, saat ini harga emas mencapai rekor tertingginya selama 7 tahun. Harga emas ditutup mencapai level 1.704,79 US dollar per troy ounce. Di Indonesia sendiri, emas murni dari logam mulia antam dihargai 1 gramnya dengan Rp908.000. Wow. Dalam pandangan konsumen, tentunya hal ini sangat merugikan karena saat kita membeli emas dengan harga tinggi saat ini, belum tentu setelah COVID-19 ini harga emas tetap stabil seperti itu. Bagaimana kalau turun? Itu tentunya akan merugikan konsumen. Makanya, harga emas yang melambung tinggi di sini masuk dalam dampak negatif dari adanya COVID-19. Lalu, langkah apa saja sih yang diambil dalam menghadapi COVID-19 ini? Anggota IMFC mendukung sejumlah upaya yang dilakukan IMF untuk mendukung sebagian besar negara yang membutuhkan bantuan IMF dalam waktu yang bersamaan, serta kerjasama yang erat dengan berbagai lembaga keuangan internasional lainnya seperti Bank Dunia. Nah, di sini tujuannya untuk membantu para anggota IMF mencapai pemulihan yang lebih cepat dan lebih kuat. Beberapa langkah yang diambil IMF yaitu yang pertama, fokus kepada Eropa dengan alasan laporan IMF yang baru saja dirilis menyatakan bahwa 19 negara anggota Euro mengalami penurunan perekonomian sebanyak 7,5% pada tahun 2020. Sehingga IMF pun menyimpulkan bahwa sebagian besar anggota Euro akan mengalami kinerja yang sangat buruk pada tahun ini. Kemudian, langkah yang kedua yaitu penghapusan utang bagi sebagian sektor. Sebelum merilis outlook ekonomi global, IMF berjanji untuk segera memberikan bantuan atau keringanan hutang kepada 25 negara yang lebih miskin di bawah program Chain Containment and Relief Trust atau CCRT. Kemudian langkah ketiga yaitu IMF menyerukan kucuran yang lebih besar kepada layanan kesehatan dan dukungan untuk pekerja dan pelaku bisnis. Langkah yang keempat yaitu IMF meneruskan dukungan bank sentral dan rencana yang jelas untuk pemulihan ekonomi. Langkah yang kelima yaitu IMF menyerukan agar negara-negara di dunia bekerja sama untuk menentukan dan mendistribusikan vaksin bagi penyakit ini. Kemudian yang keenam yaitu IMF menambahkan bahwa banyak negara berkembang membutuhkan keringanan hutang dalam beberapa bulan atau tahun ke depan.
Kemudian yang ketujuh, IMF meningkatkan kerjasama internasional. Dampak positif penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi global. Yang pertama, pasar ekspor. Sebelumnya kita tahu bahwa Indonesia memiliki pasar ekspor, yaitu Cina. Seperti yang kita tahu, penguasa pasar ekspor saat ini adalah Cina. Dengan adanya wabah atau pandemi COVID-19 saat ini, memberi kesempatan untuk negara lain dapat bersaing menguasai pasar ekspor. Di Indonesia sendiri juga memiliki kesempatan untuk mencari pasar ekspor lain selain Cina. Yang kedua, harga emas. Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi, bahwa harga emas sedang naik atau mencapai rekor tertingginya selama 7 tahun. Tentunya, ini merupakan peluang yang sangat besar bagi para pembisnis. Bagi pandangan para pembisnis, hal ini justru berdampak positif pada mereka, karena mereka dapat berinvestasi dengan emas sebanyak-banyaknya. Dengan adanya dampak negatif dari COVID-19 terhadap perekonomian global, akhirnya IMF pun mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menghadapinya, dengan tujuan untuk membantu para anggotanya mencapai pemulihan yang lebih cepat dan lebih kuat. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau informasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.